Materi kajian. Belajar fikih wanita itu penting. Mengapa? Setiap cabang ilmu tidaklah disusun dan dipelajari kecuali ada kepentingan dan urgensinya. Namun jika boleh bertanya, mengapa kita butuh ilmu fikih wanita secara khusus? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan wanita dalam kedudukan yang sama dan sederajat? Mengapa harus dibeda-bedakan antara fikih secara umum dan fikih wanita secara khusus? Lalu hal-hal apa saja yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membahas ilmu fikih wanita secara khusus? Ada begitu banyak alasan dan latar belakang mengapa kita membutuhkan kajian ilmu fikih wanita. Di antaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan laki-laki tetapi juga menciptakan wanita dan disebutkan secara khusus dan tersendiri. Juga karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik maupun psikis. Dan pada akhirnya hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan juga banyak yang berbeda antara wanita dan laki-laki. Mari kita bedah satu persatu. Alasan-alasannya berikut ini. 1. Al-Quran banyak sekali bicara tentang wanita. Al-Quran yang merupakan kitab samawi terakhir dan menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengangkat masalah wanita. Hal itu bisa dengan mudah kita ketahui lewat nama-nama surat di dalamnya, di mana nama-nama surat biasanya mencerminkan perkara-perkara penting di dalam suatu surat. Di antara surat-surat itu adalah surat An-Nisa, surat Maryam, surat An-Nur, surat Saba, surat Al-Hujurat, surat Al-Mujadalah, surat Al-Mumtahanah, surat At-Tolak, dan surat At-Tahrim. Surat An-Nisa. Surat ini letaknya pada urutan keempat setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Di dalam surat yang berjumlah 176 ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengupas masalah fikih yang terkait dengan wanita. Setidaknya ada 10 tema terkait wanita di dalam surat ini, yaitu penetapan bolehnya laki-laki menikahi 4 orang wanita sekaligus. Adanya di dalam surat ini. Ayat 3. Kewajiban suami untuk memberikan mas kawin alias mahar juga di surat ini. Ayat 4. Menikahkan wanita yang sudah siap menikah. Ayat 6. Islam memberikan hak kepada wanita harta warisan. Ayat 11-12. Kasus istri yang selingkuh dan berzina juga dibahas di surat ini. Ayat 15. Siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi juga ada di dalam surat ini. Ayat 22-23. Bila ada laki-laki tidak mampu menikahi wanita yang maharnya tinggi, maka silahkan menurunkan kriterianya dengan menikahi wanita yang maharnya lebih rendah. Ayat 25. Suami menjadi pemimpin wanita di dalam urusan domestik. Ayat 34.
meminta fatwa tentang wanita. Ayat 127. Masalah wanita yang nusyud dari suaminya. Ayat 128. Surat Maryam. Selain itu juga ada surat Maryam yang berkisah tentang peran seorang ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kisah bagaimana kesulitannya melahirkan anak yang atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ayahnya, dan cacian serta makian dari masyarakat sekitarnya. Kisah ini sekaligus juga memberikan peran besar kepada seorang wanita dalam agama Islam, salah satunya dalam hal menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Surat An-Nur. Meski nama surat ini tidak ada kaitannya dengan urusan wanita, namun ketika kita mendalami ayat-ayat di dalamnya, kita akan menemukan banyak perkara yang terkait dengan masalah wanita. Perkara wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya, serta bagaimana hukumnya. Ayat 2-10. Kisah tentang fitnah dan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang disebarkan oleh seorang munafikin Madinah. Ayat 11-20. Hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Ayat 23-26. Kewajiban wanita menutup aurat kepada laki-laki yang bukan mahram serta siapa sajakah mereka. Ayat 31. Kewajiban minta izin masuk ke kamar suami istri dalam 3 waktu. Ayat 58. Surat Al-Hujurat. Makna surat Al-Hujurat adalah kamar-kamar. Maksudnya adalah kamar-kamar yang dihuni oleh para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski ayat ini tidak membahas secara langsung tentang masalah wanita, namun penggunaan istilah hujurat yang berarti kamar-kamar para istri Nabi terkait dengan gangguan para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di kamar istrinya. Dan ini menjadi persoalan penting dalam adab bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di kamar. Surat Al-Mujadalah. Inti surat ini menceritakan adanya wanita yang melakukan perdebatan atau dialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hak-haknya yang diambil oleh suaminya dengan cara dihar. Wanita itu adalah Khawlah binti Salabah yang mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari langit yang 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pengaduannya. Surat Al-Mumtahanah. Surat ini bicara tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istri beliau dalam liku-liku rumah tangganya. Salah satunya ketika Rasulullah menguji para istrinya. Surat At-Tolak. Surat ini bicara tentang talak, yaitu memutuskan hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Surat ini juga menjelaskan ketentuan-ketentuan bagi wanita yang menjalankan masa iddah pasca terjadinya perceraian atau kematian suaminya. Surat At-Tahrim. Surat ini bicara tentang sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengharamkan dirinya bagi istri-istrinya yang kemudian ditegur oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan laki-laki tetapi juga menciptakan wanita. Allah berfirman,
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Kita mendapatkan sebuah penekanan tersendiri dari ayat ini atas keberadaan jati diri dan eksistensi para wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan adanya peran para wanita dengan disebutkannya laki-laki dan perempuan yang banyak. Walaupun asal muasalnya Allah hanya menciptakan satu orang saja, yang dalam hal ini maksudnya adalah Nabi Adam alaihi salam, yang notabene adalah laki-laki. Namun dari satu orang laki-laki ini Allah kemudian menciptakan banyak laki-laki dan perempuan. Maka penyebutan wanita secara khusus di awal penciptaan ini telah memberikan isyarat yang kuat tentang keberadaan para wanita, yang secara khusus mereka ada keberadaan yang khusus dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan untuk itu kita butuh kajian khusus tentang ilmu fikih wanita. 3. Karena Allah menciptakan wanita dengan laki-laki berbeda. Banyak kalangan yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja, padahal dalam kenyataannya baik laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah ciptakan dengan segala perbedaan dan keunikannya. Intinya jelas dan pasti bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Dalam hal ini Allah berfirman, walaisa dzakaru ka'unsa, dan laki-laki itu tidaklah seperti perempuan. Quran Surah Ali Imran ayat 36. Bahkan dalam hal pembagian harta warisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa bagian yang diterima anak laki-laki setara dengan bagian dari dua anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum dzakari mislu haddil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bagian untuk anak laki-laki sama dengan dua bagian untuk anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Maka kajian khusus terkait dengan ilmu fikih wanita adalah hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. 4. Secara fisik wanita berbeda dengan laki-laki. Dalam kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki sejak kelahirannya pertama kali di dunia ini. Bahkan sejak masih di dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan janin bayi yang secara biologis berbeda antara janin laki-laki dan janin wanita. Meskipun belum berfungsi, namun semua organ kewanitaan sudah diciptakan, termasuk organ-organ untuk reproduksi seperti rahim, saluran indung telur, dan lain-lainnya. Semua itu secara biologis dan faal tubuh sudah Allah ciptakan, meskipun baru akan berfungsi pada waktunya nanti. Dengan perbedaan secara biologis sebelum lahirnya wanita di dunia, maka sudah bisa dipastikan seorang wanita itu pasti berbeda dengan laki-laki. Wanita pada usianya akan secara sunatullah mendapatkan darah haid
yang keluar bulanan, di mana laki-laki tidak akan pernah mengalaminya. Bentuk tubuh seorang wanita dipastikan akan tubuh berbeda dengan bentuk tubuh laki-laki, dan semua itu akan ikut berpengaruh pada peran dan fungsinya. 5. Hukum-hukum yang Allah turunkan berbeda antara wanita dan laki-laki. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya ada begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi yang memperlakukan para wanita dengan perlakuan hukum yang berbeda. Apa yang halal untuk wanita belum tentu halal bagi laki-laki, dan berlaku sebaliknya. Apa yang wajib bagi wanita belum tentu wajib bagi laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Sebutlah yang mudah saja dalam ketentuan batasan aurat dan aurat wanita dan aurat laki-laki. Sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat batasannya yang berbeda. Sebutlah yang mudah saja dalam ketentuan batasan aurat wanita dan aurat laki-laki. Sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat batasannya yang berbeda, di mana aurat wanita di hadapan laki-laki yang tidak halal baginya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya Asma'i innal mar'atu idza balagatil mahidu la yasluhu an yuriya minha illa hada wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Asma, bila seorang wanita sudah mendapat haid, maka ia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sedang batasan aurat laki-laki tidak seperti wanita, cuma antara pusat dan lutut, sebagaimana hadis berikut ini. Mata surati ilar rubati aurat. Bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Ar-rubatu minal aurat. Lutut termasuk aurat. Ma fawqar rubataini minal aurati wa ma asfalis surati wa fawqar rubataini minal aurat. Bagian tubuh yang berada di atas kedua lutut termasuk aurat, dan yang di bawah pusar juga termasuk aurat. Jadi intinya tidak bisa dipungkiri bahwa ketentuan syariah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan buat wanita tidak selalu sama dengan laki-laki, sehingga kajian khusus tentang ilmu fikih wanita adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Islam turut untuk mengangkat harkat wanita. Di masa jahiliyah, wanita diperlakukan mirip dengan harta benda. Dahulu seorang wanita dapat diwariskan. Artinya, jika seorang ayah menikahi seorang wanita, kemudian si ayah ini meninggal dunia, maka wanita yang pernah dinikahinya itu dapat diwariskan kepada anak laki-lakinya. Dalam Islam, wanita diperlakukan dengan terhormat. Ia dapat memiliki harta eksklusif di mana ia dapat mengelolanya sendiri tanpa harus ada intervensi dan paksaan dari orang lain.
Ia juga punya hak untuk memilih laki-laki mana yang ia kehendaki untuk jadi suaminya. Sebagai wali, ayahnya punya kewajiban untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang diridhoi. Dalam tradisi kaum jahiliyah ada pernikahan yang disebut nikah syigar. Wanita diperlakukan layaknya benda yang dijadikan mahar. Contoh nikah syigar misalnya, seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan seorang pemuda, di mana pemuda itu memiliki adik perempuan lajang. Si ayah ini setuju untuk menikahkan anak gadisnya dengan si pemuda dengan syarat bahwa si pemuda mau menikahkan adik perempuannya dengan dirinya sebagai pengganti mahar. Dalam Islam, pihak yang paling berhak atas mahar adalah calon mempelai wanita, dan setelah akad nikah dilaksanakan dan resmi menjadi istri, mahar itu adalah milik istrinya sepenuhnya. Suaminya tidak boleh mengambilnya kembali tanpa seizinnya. Maka dalam Islam, seorang wanita tidak bisa dijadikan mahar. Justru dialah yang berhak menentukan mahar dan menerima mahar. Di zaman jahiliyah, orang Arab terbiasa menikahi banyak wanita, bahkan jumlahnya belasan dan puluhan. Kebiasaan tersebut juga menjadi lumrah dan di kalangan laki-laki non-Arab, di mana raja atau kaisar memiliki banyak selir yang diposisikan hampir sama dengan istri. Kemudian Islam datang membatasi dan menjadi maksimal 4 orang sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa. Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ummu, saya mau bertanya, apa benar ketika seorang laki-laki yang sudah menikah dan tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dikatakan sudah pisah atau sudah cerai sama istrinya, sehingga harus menikah lagi? Makasih Ummu, minta penjelasannya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir, bainar rajuli wa bainar syarki wa kufri tarkus sholat. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Juga hadis dari sahabat Abdullah bin Buraidah, Rasulullah SAW juga bersabda, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholatu wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Maka mereka berpendapat tidak boleh sama sekali suami istri bertahan dengan istri atau suami yang meninggalkan sholat. Assalamualaikum Ummu, Ana ingin bertanya, apa benar jika laki-laki dengan perempuan mengucapkan talak walaupun dengan sengaja itu termasuk salah satu nyata? Mengapa Mohon berikan penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Adapun orang yang tidak sadar, jika tidak sadarnya sudah sebab yang dimaafkan, seperti orang yang sedang tidur, tunagrahita, sakit, dan minum obat guna mengobati penyakitnya sampai hilang kesadarannya, akalnya, atau dipaksa minum khamar sampai mabuk, maka ia tidak jatuh talaknya. Bagaimana yang telah ditetapkan dalam nas hadis tentang orang tidur dan orang tunagrahita, maka kita analogikan saja yang lain kepada keduanya. Selanjutnya, jika seseorang hilang kesadaran akalnya karena sebab yang tidak dimaafkan,
seperti orang yang minum khamr tanpa alasan sampai mabuk atau minum obat tanpa ada kebutuhan sehingga hilang kesadaran akalnya, maka menurut pendapat Nas yang telah ditetapkan tentang orang mabuk, jatuhlah talaknya. Begitu pula jika laki-laki mengucap talak dengan sadar walaupun hanya dianggap gurauan, tetaplah jatuh pada talak ada istrinya. Maka berhati-hati laki-laki dalam berucap. Maaf mau tanya sedikit, jika seorang wanita dilamar oleh orang tuanya laki-laki karena lelakinya belum bisa melamar di hadapannya langsung karena qadarullah masih di luar negeri, tapi seorang tuanya laki-laki belum datang kepada seorang tua wanita, apakah boleh wanita itu langsung menolak dengan alasan belum siap? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah berkata, tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya, dan tidak boleh menikahkan anak gadis perawan sebelum meminta izin darinya. Lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara mengetahui izinnya? Beliau menjawab, dengan ia diam. Hukum menolak lamaran pria dalam Islam diperbolehkan apabila wanita belum siap dengan alasan pendidikan maupun pekerjaan. Afwan Umi, saya mau tanya, saya wanita yang baru menikah. Pada dasarnya sebaik-baik wanita istri tempatnya di rumah. Iya, tapi Afwan, mertua Ana memaksa untuk bekerja di pabrik, tapi di sisi suami Ana tidak mengizinkan Ana buat bekerja. Ana bingung mesti gimana. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Memang pada dasarnya wanita disunahkan berdiam diri di rumah. Jika seorang mertua memaksakan seorang menantu untuk bekerja tapi suami tidak mengizinkan, maka janganlah anti bekerja, karena jika suami tidak mengizinkan maka tidak ada ridha Allah di dalamnya. Tidak ada ridha Allah. Jika suami murka maka Allah pun ikut murka. Tugas seorang istri cukuplah melayani suami dan taat apa yang diperintahkan dan dikatakan suami. Kalau suami anti yang menyuruh bekerja, tanyakan dengan alasan apa. Jika memang alasannya ekonomi yang sulit, bolehlah anti bekerja, tapi tetap menjaga aurat dan pandangan di luar rumah. Assalamualaikum. Izin melanjutkan pertanyaannya sebelumnya. Gimana kalau kondisinya kedua pihak sedang emosi dan memutuskan untuk cerai, namun beberapa hari setelahnya emosinya hilang? Dalam rumah tangga tersebut rujuk kembali seperti sedia kala. Mereka gak sadar bahwa sudah berucap sesuatu yang gak disukai Allah. Gimana hukumnya dalam Islam ketika mereka melanjutkan hubungan? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Dalam Islam jatuhnya talak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu talak pertama dan kedua yang disebut talak roji, dan talak ketiga yang disebut talak bain. Talak roji masih memberi ruang bagi pasangan suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga dengan rujuk. Sedangkan talak bain melarang suami istri rujuk kecuali sang istri sudah menikah lagi dan bercerai dengan suami lainnya. Ketika talak roji jatuh dan suami berhasrat pada istrinya, maka keduanya dibolehkan untuk berhubungan intim. Ini karena status pernikahan mereka belum berakhir. Selain itu, apabila suami menalak roji, istri sebaiknya tidak kembali ke rumah orang tuanya. Sayangnya hal ini kerap disalahpahami, sehingga begitu jatuh sigat ucapan talak, sang istri langsung kembali ke orang tuanya, padahal yang jatuh masih talak 1 dan 2.
Hal seperti ini dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Manusia pada saat ini beranggapan status istri jika ditalak dengan talak rojik masih talak 1 dan 2, maka istri langsung segera pulang ke rumah keluarganya. Ini adalah kesalahan dan diharamkan. Cukup, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat walaupun ini masih belum sempurna ya.